Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan coret kimia di channel Sam Hari Semansyah. Sebelum Anda menyimak video ini, sebaiknya Anda jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasi, serta like dan share. Terima kasih. Selamat menyaksikan atau menyimak video berikut ini. Reaksi pembentukan garam atau biasa dikenal dengan reaksi penggaraman. Reaksi penggaraman antara lain: 1. Reaksi asam basa. Nah, ini reaksi asam basa. Jika asam ditambah basa, itu akan membentuk garam tambah air. Contoh, kita ambil asamnya adalah asam Ha ditambah dengan basa. Basanya adalah LOH. Maka hasil reaksinya nanti akan menghasilkan La sebagai garam ditambah dengan H2O. Jadi berapa H-nya dan berapa OH? Kalau sudah sama seperti ini, langsung dia membentuk H2O. Sementara L nanti akan mengikat A, sehingga dia menghasilkan La sebagai garam dan H dan OH sebagai air. Jika asam kuat direaksikan dengan basa kuat, itu akan membentuk garam yang bersifat netral dengan ditambah air. Sebagai contoh, kita bisa ambil HCl sebagai asam bervalensi 1 ditambah dengan basa kuat, yaitu NaOH sebagai basa bervalensi 1. Ini akan menghasilkan, nah sekarang kita lihat H-nya di sini 1, ini OH-nya juga adalah 1. Berarti nanti dia langsung membentuk air menjadi H2O. Sementara Na nanti bergabung dengan Cl menjadi NaCl. NaCl adalah garam netral karena dia diperoleh dari reaksi asam kuat dan basa kuat. Contoh yang lain, misalnya kita ambil H2SO4, asam bervalensi 2, itu ditambah dengan NaOH misalnya. Maka hasilnya adalah, nah, kita lihat dulu berapa H-nya. Hanya ada 2, OH-nya hanya ada 1. Nah, supaya sama antara H yang sebanyak 2 dan OH yang sebanyak 1, maka kita bubuhkan atau kita berikan koefisien 2 untuk NaOH. Nah, nanti dia membentuk H2, H-nya ada 2, OH-nya ada 2, berarti dia menghasilkan 2H2O. Nah, kemudian Na-nya di sini ada 2, SO4-nya 1, berarti dia menghasilkan Na2SO4. Selanjutnya kita membahas bagian B. Jika asam kuat direaksikan dengan basa lemah, menghasilkan garam yang bersifat asam. Untuk reaksi asam kuat dan basa lemah, kita sisa melihat mana yang kuat, itulah yang dominan sebagai sifat garam. Nah, sehingga kalau kita ambil contoh misalnya asamnya adalah HCl, itu ditambah dengan salah satu basa lemah, itu adalah NH4OH,
atau biasanya dituliskan dalam bentuk NH3. Nanti ini hasilnya adalah, nah kita lihat H-nya. Ini 1, OH-nya di sini juga 1. Berarti langsung membentuk molekul air. Berarti NH4 plus berikatan dengan Cl. NH4 berikatan dengan Cl. Jadi NH4Cl. Atau kita ambil dengan asam kuat yang lain. Misalnya tadi H2SO4. Nah, kalau kita reaksikan dengan NH4OH, maka hasilnya adalah, nah kita lihat lagi, H-nya ada 2, OH-nya hanya ada 1. Nah itu kita setarakan dulu, berarti ini harus diberikan koefisien 2 sehingga nanti menghasilkan 2H2O. Nah, sisa kita melihat berapa NH4-nya. Nah, NH4-nya itu ada 2, berarti dia dituliskan dalam kurung 2 kali. Nah, kemudian mengikat SO4. Nah, mengapa diberi dalam kurung? Karena dia adalah gugus atom. Artinya dia disusun oleh N dan H. Berbeda dengan Na2SO4, tidak diberikan dalam kurung karena hanya 1 atom Na. Selanjutnya, reaksi antara asam lemah dan basa kuat nanti membentuk garam yang bersifat basa. Nah, seperti yang di atas, mana yang dominan, itulah pembawa sifat dari garamnya. Jadi asam lemahnya kita ambil misalnya asam cuka atau asam asetat, yang rumusnya adalah CH3COOH. Kalau ini direaksikan dengan asam kuat, apakah dia KOH atau NaOH dan lain-lain, kita ambil saja NaOH, maka nanti hasilnya sama. Kita perhatikan, ini pembawa asamnya adalah H, membawa sifat basanya adalah OH, masing-masing hanya ini 1, ini OH-nya 1. Berarti nanti dia membentuk molekul air sebanyak 1. Kemudian CH3COO-nya mengikat Na, dia menjadi CH3COONA. Karena garam ini berasal dari basa kuat, berarti garam ini nanti bersifat basa. Karena asamnya adalah asam lemah. Kemudian yang bagian D, garam juga diperoleh dari reaksi asam lemah dan basa lemah, membentuk garam ditambah dengan air. Garam ini nanti bersifat apa? Nah, kita tidak bisa sembarangan menentukan bahwa dia adalah netral karena sama-sama lemah. Nah, kalau dia adalah asam kuat dan basa kuat, pasti dia akan membentuk garam yang bersifat netral. Tetapi kalau dia adalah asam lemah dan basa lemah, belum tentu garam ini bersifat netral. Asam lemah direaksikan dengan basa lemah. Kita ambil contoh, asam lemahnya adalah CH3COOH ditambah dengan basa lemahnya kita ambil tadi adalah NH4OH, NH4OH, maka hasilnya adalah, nah kita lihat lagi, hanya 1, OH-nya 1, berarti nanti dia membentuk molekul air. Nah, kemudian CH3COO ini mengikat NH4 menjadi NH4. Jadi CH3COO NH4. Nah, untuk menentukan apakah garam yang dihasilkan bersifat asam, basa, atau netral, perlu kita melihat dari harga Ka. Nah, jadi kalau harga Ka-nya sama dengan harga Kb, maka nanti garam yang terbentuk itu adalah garam
yang bersifat netral. Tetapi kalau Ka-nya lebih besar dari harga Kb, maka ini nanti membentuk garam yang bersifat asam. Nah, tetapi kalau Ka-nya ternyata lebih kecil dari harga Kb, maka dia membentuk garam yang bersifat basa. Nah, sama dengan yang di atas. Mana yang dominan? Kalau yang Ka-nya lebih besar berarti bersifat asam. Kalau ini Kb-nya yang lebih besar berarti dia bersifat basa. Nah, untuk CH3COH dan NH4OH itu mempunyai harga Ka dan harga Kb yang sama seperti pada contoh-contoh yang lalu. Maka garam ini nanti ini adalah garam yang bersifat netral. Selanjutnya yang kedua itu adalah reaksi antara asam dan oksida basa. Kalau tadi adalah reaksi asam dan basa, sekarang kita masuk reaksi asam dengan oksida basa. Nah, reaksinya kita ambil asamnya adalah tadi adalah HCl ditambah dengan oksida basa. Salah satu oksida basa itu adalah BaO. Nah, maka nanti hasilnya ini akan menjadi Ba ini dan Cl. Nah, kemudian membentuk air atau H2O. Nah, untuk membentuk H2O, O-nya ini 1, hanya ini hanya 1, berarti ini harus dikali 2 sehingga nanti akan menghasilkan H2O. Sementara Ba hanya 1 dan Cl-nya juga ada 2, berarti ini nanti menghasilkan BaCl2. Contoh yang lain, kalau misalnya HCl ditambah dengan Na2O. Nah, sama tadi di atas, O-nya di sini 1, hanya di sini 1, supaya dia membentuk air, maka hanya harus dikali 2. Kemudian Cl-nya ada 2, Na-nya juga ada 2, berarti dia menghasilkan NaCl sebanyak 2, bukan Na2Cl2, karena valensi Na adalah plus 1, Cl adalah min 1. Jadi dia menghasilkan garamnya adalah NaCl, bukan Na2Cl2. Selanjutnya reaksi oksida asam dengan basa. Oksida asam kita ambil misalnya SO3. Kalau ini ditambah dengan basanya adalah MgOH 2 kali, maka nanti akan menghasilkan H2O sebagai air. Jadi kalau ini hanya ada 2, O-nya ada 1, nanti O yang 1 diberikan kemari menjadi SO4, maka nanti akan menghasilkan MgSO4. Yang lain misalnya CO2 ditambah dengan basanya adalah CaOH 2 kali, maka nanti hasilnya adalah ini adalah H2O sebagai air. Nanti ini hanya 2, O-nya diambil 1, yang satunya diberikan kemari, maka dia menjadi CaCO3. Kemudian yang keempat, reaksi antara oksida basa dengan oksida asam, atau sebaliknya reaksi oksida asam dengan oksida basa.
oksida asam tadi kita ambil misalnya adalah SO3 ditambah dengan oksida basanya Na2O. Ini hasilnya adalah langsung berikatan langsung, dia akan menjadi Na2SO4. Nah, yang penting Anda ketahui di kelas 10, ini Na itu adalah plus, ada plus sebanyak 2 Na plus, berarti O-nya itu adalah min 2. O2 min diikat oleh SO3 menjadi SO4 2 min yang berikatan dengan 2 Na plus, maka hasilnya itu adalah Na2SO4. Selanjutnya reaksi penggaraman yang kelima, reaksi antara logam dan asam. Nah, ini sudah pernah dibicarakan di kelas 10. Jadi kalau logamnya adalah logam natrium misalnya, kita reaksikan dengan HCl, nah, nanti akan menghasilkan garam. Garamnya adalah NaCl ditambah dengan gas hidrogen, itu adalah gas H2. Jadi kita bisa melihat di sini hanya 1, ini 2, berarti ini kali 2. Cl-nya di sini 2, ini 1, berarti ini juga harus kali 2. Nah, sekarang Na-nya di sini ada 2, di sini hanya ada 1, berarti ini juga harus kali 2. Nah, bagaimana kalau logamnya adalah logam Fe ditambah dengan H2SO4. Logam Fe itu mempunyai 2 valensi. Apakah dia adalah Fe 2 plus atau Fe 3 plus. Kalau dia membentuk Fe 2 plus, dia langsung, nah ini kan nanti terurai menjadi H plus sebanyak 2 dan SO4 2 min, berarti ini nanti diikat langsung. Kalau dia adalah Fe plus 2, berarti hasilnya adalah FeSO4 ditambah dengan gas H2. Atau kalau dia membentuk Fe yang bervalensi 3 nanti, kalau Fe yang berbentuk valensi 3 berarti dia adalah plus 3, mau berikatan dengan SO4 yang min 2, berarti ini harus dikali 3. Nah, Fe-nya itu dikali 2. Berarti nanti hasilnya adalah Fe2SO4 3 kali ditambah dengan gas H2 sebanyak 3. Kemudian yang terakhir, reaksi antara logam dengan garam. Jadi reaksi antara logam dengan garam, misalnya kalau dia di air laut misalnya, kalau dia adalah logamnya adalah Fe, logam besi, itu bereaksi dengan NaCl, maka nanti hasilnya adalah FeCl. Nah, sama dengan yang di sini. Yang keenam, reaksi antara logam dengan garam. Itu kita bisa tulis logam 1 ditambah garam 1, nanti hasilnya adalah logam 2 ditambah dengan garam kedua. Maksudnya kalau ada Fe ditambah dengan NaCl, ini kan ada logam Na, nanti itu akan terbentuk logam yang lain pengganti dari Na itu adalah Fe, berarti nanti Na-nya lepas sebagai logam Na, ditambah dengan garam yang kedua. Garam yang kedua yang terjadi itu adalah Fe dan Cl, dia menghasilkan FeCl3. Nah, sisa kita setarakan, Fe-nya 1, ini 1, tidak ada masalah. Ini Cl-nya 1, di sini ada 3, berarti ini harus dikali 3. Nah, kemudian Na-nya di sini harus kali 3. Reaksi antara logam dengan garam. Contoh yang lain misalnya ada
CuSO4. Nah, kalau ini direaksikan dengan logam Zn, maka ini masukkan logam Cu ditambah dengan ZnSO4. Pada prinsipnya reaksi antara logam dengan garam itu adalah reaksi substitusi atau reaksi penggantian logam yang satu dengan logam yang lain, tetapi tidak sembarangan logam bisa bereaksi dengan garam yang sembarang. Nanti itu di kelas 12 akan dibicarakan mengenai satu deret, namanya adalah deret Volta. Nah, ini untuk mengetahui yang mana garam yang bisa bereaksi dengan logam, atau yang mana logam yang bisa bereaksi dengan garam dalam bentuk reaksi penggantian. Atau istilahnya nanti di kelas 12 ada namanya adalah reaksi redoks. Nah, nanti tidak sembarangan logam yang mana yang bereaksi dengan satu garam. Jadi, nah kalau kita lihat di atas, ini bisa dulu garamnya yang dituliskan, kemudian logamnya, atau logamnya dulu ditambahkan dengan garam. Saya kira tidak ada masalah. Sekian pembahasan mengenai reaksi penggaraman. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.